Kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Insyaallah kali ini saya akan menyampaikan satu materi yang sangat luar biasa, yang sangat agung nilainya, yaitu menjual diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjual diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, sebenarnya ana secara pribadi merasa kurang pantas untuk menyampaikan materi yang luar biasa ini, menjual diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sampai detik ini yang ana rasakan sulit sekali untuk mencapai derajat totalitas beribadah kepada Allah, apalagi sampai menjual diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sulit. Nah, namun kali ini ya, dengan materi ini mudah-mudahan ini adalah kesempatan untuk kita semuanya bermuhasabah kepada diri kita. Ya, barangkali dengan menyerap, menyimak materi ini, mudah-mudahan suatu saat kita bisa mencapai derajat totalitas beribadah kepada Allah sampai dengan menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu ayat di dalam Al-Qur'an yang mendorong atau memerintahkan kita untuk menjual diri kita kepada Allah adalah surat At-Taubah ayat 111. Yang insyaallah kita semua sudah sering mendengar ayat ini, khususnya untuk motivasi perjuangan, ya, baik perjuangan jihad maupun dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bibaikumul ladzi bay'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Demikianlah, ini adalah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu. Demikianlah itu kemenangan, demikian itulah kemenangan yang agung. Quran surat At-Taubah ayat 111. Ikhwati fillah, ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa baiat atau pembaiatan yang kedua, baiat Aqabah, bai'ah Aqabah. Jadi ada bai'ah 1, ada bai'ah 2. Bai'ah 1 itu terjadi kurang lebih di tahun ke-12 kenabian. Ada 12 orang dari Yasrib
yang sudah beriman kepada Rasulullah SAW, kemudian menunaikan ibadah haji. Maka Rasulullah kemudian menemui mereka, ya, dan mereka kemudian berbaiat kepada Rasulullah SAW. Yang inti baiat itu adalah mereka siap untuk beribadah hanya kepada Allah, kemudian menolong Rasulullah SAW. Dan kemudian terjadi baiat yang kedua, yaitu di tahun ke-13 kenabian, sekitar tahun 622 Hijriah. Ya, sama, datang kembali orang-orang mukmin dari Yasrib, dari Madinah, ya, untuk menunaikan ibadah haji. Sekitar 70 atau 73 orang. Nah, di sana kemudian dilakukan baiat, ya, yang intinya mereka berkumpul di Bukit Aqobah. Nah, di sini dikatakan saat itu Abdullah bin Rawaha berkata kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, berilah syarat yang berhubungan dengan Tuhanmu dan dirimu sesuka hatimu. Syarat daripada baiat itu. Nabi SAW kemudian menjawab, aku menentukan syarat yang berhubungan dengan Rabbku, yaitu agar kalian menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Yang pertama. Yang kedua, kemudian aku menentukan satu syarat yang berhubungan dengan diriku, yaitu agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri dan harta kalian. Maka mereka, kaum Ansar, bertanya, ya, kepada Rasulullah SAW, menimpali kembali, jika kami melakukan hal itu, maka apa yang akan kami dapat? Rasulullah kemudian menjawab, surga. Yang akan kalian dapat adalah surga. Maka mereka berkata, sungguh perdagangan yang menguntungkan. Kami tidak akan mengurangi dan tidak pula minta mundur dari syarat tersebut. Maka kemudian tidak lama setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, surat At-Taubah 111 tadi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, dan seterusnya. Ya, ikhwah. Nah, ini ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi judul tadi itu tidak salah, ya, menjual diri kepada Allah, karena memang ini, ya, seperti atau diibaratkan jual beli antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari hamba-hambanya yang beriman kesediaan mereka untuk mengorbankan diri dan harta mereka dalam rangka menjalankan ibadah ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Maka sebagai gantinya Allah memberikan kepada mereka surga, ya. Dan surga ini adalah imbalan yang tidak diberikan, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi imbalan yang sangat luar biasa. Ya, kalau ada imbalan, misalkan si A memberikan imbalan uang, ya, 100 juta, maka ini belum luar biasa. Walaupun jumlahnya fantastis. Ya, belum sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Sebab boleh jadi si B pun bisa memberikan imbalan 100 juta yang sama atau bahkan lebih, ya. Akan tetapi surga tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Imbalan yang sangat luar biasa. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan juga Qatadah, ya, beliau berkata, Allah telah berjual beli dengan mereka, orang-orang yang beriman. Maka demi Allah, Dia menjadikan harga mereka sangat mahal, yaitu surga. Ya, kita ingat sebuah hadis Nabi SAW tentang bagaimana mahalnya komoditas Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah sesungguhnya
barang dagangan Allah itu adalah al-jannah, surga. Ini balasan yang sangat mahal, luar biasa, ya. Kenapa balasan ini dikatakan balasan yang mahal? Sebab sesungguhnya amal seorang hamba itu tidak layak atau tidak sebanding dengan surga sebagai balasannya. Tidak sebanding dengan surga. Ya, kita lihat Rasulullah SAW bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak ada amalan seorang pun yang dapat memasukkannya ke dalam surga. Wala yujiruhu minan nar, dan juga menyelamatkannya dari neraka. Wala ana, kata Rasulullah SAW, tidak juga denganku, ya, tidak juga denganku, illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah memberikan surga kepada orang-orang yang menjual diri kepada Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hakikatnya amal-amal manusia itu tidak akan sebanding dengan surga. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Dalam ayat ini, ya, surat At-Taubah ayat 111 tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyamakan hubungan timbal balik seperti itu dengan hubungan jual beli yang sudah mereka kenal, ya, dengan istilah jual beli. Dalam hal ini seorang hamba menyerahkan diri dan juga hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah memberikan kepadanya pahala surga. Oleh karena itu Allah menyebut hubungan seperti ini dengan hubungan jual beli, sehingga dikatakan innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman, ya, jiwa dan harta mereka. Al-Hasan rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita lihat bagaimana, ya, pengorbanan ataupun menjual diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu kebajikan yang paling puncak, suatu kebaikan yang paling puncak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fawqa kulli birrin birrun. Sesungguhnya di atas kebajikan masih ada kebajikan yang lainnya. Ya, di atas kebaikan ada kebaikan yang lainnya. Di atas kedermawanan ada kedermawanan yang lainnya. Hatta yabdulal abdu damahu. Sampai seorang hamba bersedia mengorbankan darahnya. Ya, masih ada kebaikan di atas kebaikan sampai hamba itu bersedia mengorbankan darahnya, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'ala dzalika fala birrun fawqa dzalik. Jika dia telah melakukan hal itu, hamba itu rela mengorbankan darahnya, maka sungguh tidak ada kebajikan yang melebihinya. Ini berarti satu amal yang paling puncak, paling maksimal, ya. Seperti seorang penyair ketika ingin mengungkapkan suatu kebaikan, ya, dia mengatakan al-judu bil ma judun fihi mukarramah. Memberikan kebaikan atau sikap dermawan, bersedekah, ya, memberikan air kepada orang lain, ini adalah kedermawanan yang mulia. Ini sikap yang mulia, ya. Wal judu bin nafs, kata dia, ya, wal judu bil nafsi aqsa ghayatil jud. Sedangkan kedermawanan untuk mengorbankan jiwa, ya, apa namanya, berjuang, berkorban dengan jiwa, ya, ini adalah tingkat kedermawanan yang tertinggi. Ya, antum bisa bayangkan kalau kita bahkan lebih tinggi daripada kita atau seorang berdermawan, ya, memberikan sedekah atau membantu orang lain atau berinfak dengan hartanya. Sebab kalau disuruh memilih biasanya kita, ya, sering harta atau nyawa, ya pasti akan biarlah harta dibawa, biarlah motor dibegal, dirampok, yang penting kita selamat. Begitu nggak Pak?
atau sebaliknya. Iya boleh jadi karena saking beraninya. Ya, tapi dilawan, tapi intinya pengen selamat dua-duanya. Nggak ada pengen udah saya bunuh aja biar motornya selamat. Nggak ada begitu. Ya, kalau disuruh milih harta atau nyawa, pasti yang diserahkan adalah hartanya. Sedangkan nyawa dia pengen tetap selamat. Ya begitu. Nah ini, jadi kalau sudah mengorbankan jiwanya, berarti ini kedermawanan yang paling puncak. Ya, dan ini selaras dengan hadis Nabi SAW. Beliau dalam kesempatan yang lain pernah bersabda, Ra'sul amril Islam wa amuduhus salah wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok segala urusan adalah Islam. Ya. Ada yang mengatakan, mengibaratkan rumah besarnya itu adalah Islam. Wa amuduhus salah. Sedangkan tiangnya adalah salat. Kalau diibaratkan ini rumah besar, ya, Islam, kemudian tiang-tiangnya adalah salat. Ya, kata Nabi SAW, wadir watu sanamihi, sedangkan puncaknya adalah al jihadu fi sabilillah. Puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Ya, jadi menjual diri kepada Allah ini satu amal yang paling puncak, kedermawanan yang paling puncak. Al-Hasan juga pernah berkata, ya, meriwayatkan satu riwayat yang ini bisa kita petik hikmahnya. Ya, kebiasaan para sahabat, bahkan termasuk orang Badui yang beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, Al-Hasan mengatakan seorang Badui pernah berjalan melewati Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah sedang membaca Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi membaca surat ini, surat At-Taubah ayat 111. Kemudian orang Badui itu bertanya, ya, mungkin karena ya namanya orang Badui mungkin jarang bertemu dengan Rasulullah atau belum pernah mendengar ayat ini. Orang Badui itu mengatakan, perkataan siapakah itu? Ya, kemudian Nabi SAW menjawab, kalamullah, itu adalah firman Allah. Maka orang Badui itu kemudian berkata, demi Allah, sungguh perdagangan yang sangat menguntungkan. Ya, dia melanjutkan, kami tidak akan mengurangi dan tidak pula mundur darinya. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nanti kita lihat. Ya. Maka orang Badui itu kemudian keluar ikut berjihad di jalan Allah, berperang hingga menemui ajal sebagai syahid. Ya, dia syahid fi sabilillah dalam peperangan tersebut. Ini satu keimanan yang sangat luar biasa. Ya, begitu mendengar innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, dia mengatakan ini perdagangan yang sangat menguntungkan, dan dia buktikan, ya, sehingga dia syahid di jalan jihad. Nah, menjual diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa ini adalah satu amal yang paling puncak, maka sangatlah pantas ketika Allah merahmati mereka, ya, dengan memberinya surga, sehingga balasannya adalah surga bi anna lahumul jannah. Namun harus diingat, ya, dalam ayat ini tidak cukup dikatakan tidak cukup hanya dengan berani berperang, terjun ke medan jihad, ya, tapi harus diingat bahwa ayat itu mengatakan yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, bahwa ini merupakan penjelasan, ya, mereka atau untuk apa mereka berjihad, atau untuk siapa mereka berjihad. Ya, maksudnya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada niatan-niatan yang lainnya. Ya, maka ini menjadi pedoman buat kita, ya, orang-orang beriman, ketika berjuang di jalan Allah, ingin mendapatkan surga sebagai balasannya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka perjuangan kita, jihad kita harus dilandasi dengan niat yang ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, innallaha
la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal ya kecuali amal yang ikhlas untuk Allah semata dan hanya untuk mencari ridhonya. Hadis riwayat Nasai. Satu hadis yang cukup panjang ya, ada 3 kelompok orang yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu ya, para ustadz, para guru. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah ya, akan tetapi ketika mereka niat-niat mereka tidak ikhlas karena Allah, ada niatan yang lain, maka ujungnya ya bukan dimasukkan ke dalam surga, justru dilemparkan ke dalam neraka. Ya, di antaranya yang tentang orang yang berjihad, kita lihat orang yang syahid di jalan Allah akan tetapi niatnya tidak tulus ya. Dalam riwayat Muslim dikatakan, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta stushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li ayyuqala jari faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Sesungguhnya orang yang pertama kali akan dihakimi pada hari kiamat adalah orang yang mati dalam keadaan syahid, yang zahirnya orang meninggal di medan perang ya, lalu dia dibawa dihadapkan ya, dibawa untuk dihadapkan kepada Allah, lalu Allah menunjukkan segala nikmatnya kepadanya ya, sehingga dia pun mengakuinya bahwa oh ya itu betul, itu saya ya. Lalu Allah bertanya, bagaimana kamu memanfaatkan nikmat tersebut? Dia menjawab ya, dia menjawab, kata dia, aku berperang di jalanmu ya, aku berperang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Maka Allah kemudian berfirman, dan Allah Maha tahu ya segala kondisi hamba-hambanya. Allah berfirman, kadzabta, kamu berdusta ya, kadzabta, kata Allah, sebenarnya kamu berperang agar dikatakan sebagai seorang pemberani ya, li ayyuqala jariun, sebagai seorang pemberani ya. Dia pengen dikatakan sebagai seorang yang berani, sebagai seorang pahlawan ya, sebagai seorang rojul gitu kan. Maka dikatakan, kemudian diperintahkan untuk berjihad, lalu mukanya diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, sehingga kita ingat kembali bahwa dalam surat At-Taubah 111 tadi dikatakan yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jual beli yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ketika kita menjual diri kita kepada Allah ya, berkorban dengan jiwa dan harta kita, ini adalah jual beli yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fayaqtuluna wa yuqtalun, dalam surat At-Taubah ayat tersebut dikatakan fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau terbunuh. Jadi sama saja, baik mereka membunuh kemudian terbunuh, atau bahkan mereka tidak juga membunuh dan tidak terbunuh ya, tapi ikut berperang ya, maka ini termasuk di dalamnya ya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah telah menjamin orang yang berangkat jihad di jalan Allah, di mana dia tidak berangkat melainkan karena berniat jihad di jalan Allah dan membenarkan para rasulnya ya, membenarkan rasulnya, bahwa jika Allah mewafatkan dia ya, maka dia akan memasukkannya ke dalam surga, atau jika tidak, maka dia mengembalikannya ke rumahnya dalam keadaan meraih pahala ataupun mendapat harta rampasan perang. Jadi tetap meskipun tidak terbunuh, dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Demikian ini adalah
janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Di awal ayat sudah dikatakan innallaha, inna sebagai penegasan, ya. Kemudian Allah menguatkan lagi, jangan sampai di antara hamba-hambanya ini, ya, kurang yakin dengan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga Allah katakan wa'dan 'alaihi haqqan, dikatakan ini adalah janji yang benar. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab besar terdahulu, fit Taurat wal Injil wal Quran. Ini pun menegaskan bahwa perjuangan melawan musuh itu sudah pernah terjadi atau terjadi sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, disebutkan di dalam Taurat. Wa man aufa bi ahdihi minallah, siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang lebih menepati janji daripada Allah, dan Allah pasti menepati janjinya. Seperti dalam ayat yang lain dikatakan waman asdaqu minallahi hadisan, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Kemudian dalam surat An-Nisa dikatakan waman asdaqu minallahi qilan, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Fastabshiru, ya, lanjutannya fastabshiru bi baikumul ladzi bay'tum bih, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu. Ya, ketika seorang menjual diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan, ya, menjanjikan dengan balasan surga, dan orang itu kemudian menunaikan baiatnya, ya, atau jual belinya itu, maka Allah katakan fastabshiru, ya, bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan. Maksudnya perlihatkanlah kegembiraanmu. Jadi bergembira, senang, ya, dengan jual beli yang dilakukan. Al-Hasan pernah berkata, demi Allah tidak ada seorang pun yang ada di atas muka bumi ini pada saat itu kecuali pasti dia akan masuk ke dalam baiat ini, karena dia tahu, ya, bagaimana agungnya jual beli ini. Sehingga kalau seorang pada saat itu mendengar tentang baiat ini, maka dia akan masuk, ya. Wadzalika huwal fawzul alim, demikianlah kemenangan, demikian itulah kemenangan yang agung. Maksudnya adalah kemenangan dengan mendapatkan surga dan kekal di dalamnya. Jaminannya adalah surga, dan surga adalah sebaik-baik tempat kembali. Ya, di sana sampai dikatakan segala kenikmatannya tidak pernah terbesit dalam diri manusia. Kalau kita di dunia ini merasakan kenikmatan yang luar biasa dengan kondisi kita, ya, dengan kesenangan kita, dengan makanan kita, dengan istri-istri kita, keluarga kita, dan seterusnya, maka di surga jauh lebih nikmat daripada yang kita rasakan, ya. Kemudian dalam surat Al-Imran dikatakan faman suziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia memperoleh kemenangan, dia telah sukses. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, dengan sedikit pemaparan tentunya dengan keterbatasan ini, mudah-mudahan, ya, kita termotivasi untuk, ya, sebagaimana orang-orang beriman pada saat itu ketika mendengar baiat ini, ya, maka dia langsung menerima baiat itu, dan kita pun mudah-mudahan suatu saat bisa mencapai derajat totalitas beribadah kepada Allah, yang menjual diri kita kepada Allah. Syamil bin Atiyah rahimahullah pernah mengatakan tidak ada seorang muslim pun melainkan bagi Allah di pundaknya ada bai'ah. Jadi kita semua itu sudah memikul bai'at itu, ya. Dan bai'ah itu asal katanya itu berasal dari kata baya'a yang artinya menjual. Jadi bai'at itu, ya, kita menjual, ya, menjual diri kita, berjanji setia kepada Allah dan Rasulnya untuk hanya beribadah kepada Allah, berjuang di jalannya, dan kemudian menolong Rasulullah SAW. Dipenuhi bai'ah itu atau
dia mati dengan membawa bai'ah tersebut. Nah ini mudah-mudahan ya Allah berikan hidayah, keistiqomahan kepada kita sehingga kita kelak bisa menunaikan bai'ah tersebut. Insyaallah Allah berikan tempat terbaik untuk kita di akhirat nanti, yaitu surga. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.